Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Teten, pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Tentunya, saya kembali kepada kalian semuanya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film dari film yang bernama Oblivion. Film yang menceritakan keadaan bumi pada tahun 2077. Film ini diperankan oleh Tom Cruise, seorang bapak-bapak atau kakek-kakek yang sangat luar biasa dan masih gagah untuk merangkang beberapa film-filmnya seperti Mission Impossible dan lain sebagainya. Pada tahun ini, yakni tahun 2077, latar di mana film ini berada, pada masa itu manusia telah meninggalkan bumi yang telah hancur dan membangun koloni di salah satu bulan planet Saturnus. Nah, lalu bagaimana keadaan bumi pasca dikosongkan? Kehancuran bumi sendiri terjadi 60 tahun sebelumnya karena perang antar manusia dan Scarab. Scarab atau makhluk pemakan mesin. Makhluk ini pada awalnya menginvasi bulan. Namun mereka lambat laun menghancurkan bulan, sehingga kehancuran bulan itu lantas menyebabkan kekacauan alam di bumi, dimulai dengan tsunami, gempa bumi, dan berbagai macam lainnya. Hal ini menghancurkan seluruh permukaan bumi. Lalu manusia pun membalas serangan Scarab dengan menggunakan bom nuklir. Film ini dimulai dengan Jack Harper sebagai teknisi dan Victoria sebagai operator kendali jarak jauh. Hari itu, Jack mendapatkan misi untuk memperbaiki dan mencari salah satu drone-nya yang hilang. Ia pun menemukan drone tersebut yang rusak dan langsung ia perbaiki. Kini Jack pun melanjutkan pencarian drone kedua yang rusak dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang ternyata drone itu jatuh ke dalam sebuah lubang di dalam bangunan yang tertimpa pasir. Jack pun berusaha masuk dan mencari drone itu, namun ternyata itu adalah perangkap para Scarab yang ingin menangkap Jack. Ia pun berusaha melarikan diri, tapi usahanya sia-sia. Namun ketika Jack dikepung Scarab, Victoria dengan tepat waktu mengirimkan drone yang untuk menolong Jack. Para Scarab di sini ditembaki dan Jack pun selamat. Lalu ia pun pulang dengan kesalnya karena motornya yang ia tunggangi tadi hilang, entah siapa yang mengambil dan mencuri motor tersebut. Tapi Victoria terus menyemangati Jack dengan memberikan makan malam yang mewah plus kenikmatan yang tiada tara. Lalu tiba-tiba Jack dan Victoria melihat ledakan yang sangat besar yang ternyata itu adalah ulah para Scarab yang mengebom kilang air raksasa yang menyedot air laut untuk dipindahkan ke planet baru yang manusia huni. Jack pun di sini mendekati ledakan itu, memeriksa sebenarnya apa yang terjadi. Namun ia menemukan alat pemancar sinyal yang diarahkan keluar angkasa. Tak berselang lama lalu tiba-tiba terdeteksi ada pesawat yang tidak dikenali jatuh ke koordinat pemancaran sinyal tadi. Yang segera oleh Jack mendatanginya dan memeriksa. Namun karena misi Jack dan Victoria hampir selesai, Victoria melarang Jack untuk ke sana. Dan tiba-tiba komunikasi dengan pesawat komando luar angkasa juga terputus ketika Jack tiba di lokasi dan mendarat. Ia memeriksa pesawat itu, namun anehnya, ia malah menemukan manusia di dalam sebuah kapsul yang salah satunya adalah wanita yang dari awal film selalu diimpikan oleh Jack. Drone pun datang yang anehnya malah menembaki semua manusia yang berada di dalam kapsul. Dan Jack hanya bisa menyelamatkan satu manusia saja yang ternyata itu adalah wanita yang bernama Julia yang telah tidur di dalam kapsul selama 60 tahun lebih. Di luar angkasa, Julia yang kebingungan diberitahu oleh Jack bahwa saat itu ia tertidur di dalam kapsul. Bumi sedang dihancurkan oleh para Scarab. Mereka menghancurkan bulan sekaligus separuh bumi. Bumi diinvasi namun manusia menang. Tapi ya, bumi memang hancur. Lalu manusia pergi ke bulan yang berada di Saturnus. Dan Jack pun bilang, kita, maksudnya Jack dan juga Victoria, pun siap berangkat setelah misi selesai. Sementara di luar pangkalan tempat mereka tinggal, ada satu Scarab yang mengawasi dan selalu mengintai kemanapun Jack pergi. Keesokan harinya, Jack membantu Julia mencari rekaman penerbangan di bangkai pesawat yang jatuh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka pun pergi tanpa sepengetahuan Victoria. Setelahnya, mereka sampai di puing-puing pesawat dan Julia menemukan apa yang ia cari. Namun tiba-tiba segerombolan Scarab muncul dan melumpuhkan Jack sampai pingsan, lalu membawanya. Victoria melihat kejadian itu lewat kamera pesawat milik Jack, menyembunyikannya dan memasukkan laporannya kepada komando pusat.
Jack pun terbangun dengan keadaan terduduk di kursi dan tangannya terikat oleh Scap, yang ternyata Scap itu adalah tentara manusia yang dipimpin oleh Malcolm Beach. Malcolm menjelaskan bahwa Jack telah dimanipulasi dan semua ingatannya telah dihapus, dan ia mengungkapkan fakta bahwa tentunya mengejutkan Jack. Ia mengatakan manusia yang pindah ke planet itu hanyalah kebohongan semata. Malcolm pun menjelaskan rencananya kepada Jack bahwa ia akan meledakkan pesawat komando dengan menerbangkan drone yang dipasangi bom nuklir, dan hanya tinggal satu masalahnya, hanya Jack yang dapat menyalakan drone itu. Namun Jack menolak karena ia masih beranggapan banyak manusia yang tinggal di atas sana. Jack pun dipaksa dengan mengancam Julia, tapi tiba-tiba drone pun datang. Namun drone itu berhasil dihancurkan oleh para Skrull. Jack pun dibebaskan oleh mereka dengan mengatakan, jika kau ingin kebenaran, datanglah ke zona radiasi, di mana Jack tak boleh ke sana. Lalu ia dan Julia pun pergi ke sebuah menara tinggi. Di sini Julia menjelaskan misinya dan memberitahukan siapa sebenarnya ia. Misinya menambahkan untuk riset di Titan atau bulan Saturnus. Namun 6 minggu setelah mereka meluncur, pemindai mendeteksi objek asing dan kami ditugaskan menyelidiki. Lalu kita masuk ke dalam sebuah kapsul dan objek asing itu adalah Titan. Mungkin Titan membangunkan Jack dan Victoria terlebih dahulu dan membiarkan Julia beserta 6 kru yang tertidur selama 60 tahun. Julia pun bertanya-tanya saat pertama kali dibangunkan. Entah apa yang terjadi, tapi Jack bukanlah Jack seperti dulu. Julia pun memberitahukan kalau ia adalah istrinya Jack. Jack pun di sini sangat terkejut dan ia pun mulai mengingat kembali semua kenangan bersama Julia, sehingga kini semua ingatan bersama Julia benar-benar telah pulih dan kembali kepada Jack sepenuhnya. Saat Jack dan Julia saling menatap dan memegang satu sama lain, Victoria melihatnya melewat kamera pesawat, dan saat Jack pulang untuk menjelaskan bahwa Julia adalah istrinya, Victoria di sini memberitahukan komando pusat bahwa ada masalah dengan Jack teknisinya dan kami bukanlah tim yang efektif. Namun apa yang terjadi? Drone yang menjaga kediaman mereka malah membunuh Victoria dan menembaki Jack. Jack berhasil selamat ditolong oleh Julia. Lalu Jack menghubungi pusat komando dan akhirnya ia pun tahu ada yang tidak beres dengan pusat komando itu. Dan Jack dan Julia pun lari menggunakan pesawat yang dikejar oleh 3 drone. Ia dapat mengatasi 3 drone tersebut, namun kapalnya hancur. Jack dan Julia pun terlempar dan mendarat di zona radiasi. Dia di sana menemukan orang yang menerbangkan pesawat yang sama dengannya. Namun ketika Jack mendekatinya, ia terkejut bukan kepala karena itu adalah orang yang sama dengannya. Ya, di sini sekarang ada 2 Jack dan 1 Julia. Jack 1 dapat melumpuhkan Jack yang kedua yang baru ia temui. Di sini Julia pingsan karena ia terluka dan tertembak saat pertarungan antara Jack 1 dan Jack 2. Jack pun menerbangkan pesawat. Jack pun mengambil pesawat Jack 2. Lalu ia pergi ke rumah Jack 2 untuk mengambil obat yang ternyata di sana ia juga menemukan Victoria 2. Nah, bagaimana? Lalu Jack pun berhasil mengobati Julia yang ia bawa ke sebuah rumah di tepi danau yang telah lama ia bangun dan ia rasakan dari siapapun. Di sini kita diperlihatkan betapa romantisnya Jack dan Julia mengenang masa lalu mereka, dan akhirnya mereka pun tidur bersama. Lanjut. Di pagi harinya, Jack memutuskan pergi untuk membantu Morgan dan pasukannya mengalahkan Ted. Ted itu penjajah yang sebenarnya, dan di saat yang bersamaan, Ted mengirim pasukan drone-nya untuk memburu dan membunuh Jack. Kini Jack yang sudah bergabung dengan pasukan manusia, ia setuju memperbaiki drone yang akan ia kendalikan untuk membom Ted. Namun di saat drone itu akan diluncurkan, tiba-tiba mereka diserang peperangan antar manusia dan drone pun tak bisa dihindari. Walaupun kita semua tahu bahwa manusia akan menangkannya, tapi tetap saja akan banyak berjatuhan korban jiwa. Lebih parahnya lagi, rencana Morgan yang telah ia siapkan selama 30 tahun itu hancur selama-lamanya. Ketika Jack mengetahui Morgan sekarat dan putus asa, ia berencana membawa bom itu sendirian dengan membawa Julia dan berpura-pura. Jack kembali percaya kepada Ted dan menyerahkan Julia karena para alien itu menginginkan Julia agar bisa dikloning sebagai pasangan Jack yang baru. Ia berhasil memasuki Ted, namun yang dibawa Jack adalah Morgan bukanlah Julia. Akhirnya mereka berdua mengorbankan diri dengan mengebom dan menghancurkan Ted. Dan selesai. Pada akhir film kita bisa melihat Julia dari bumi melihat ledakan yang terjadi pada pusat kendali. Kemudian di akhir film lagi, yang paling akhir, kita melihat Jack kembali kepada Julia dan Julia sudah memiliki
anak. Film ini cukup dan sangat menarik, di mana mulai dari awal film sampai di akhir film, kita tidak diperlihatkan seperti apa alien yang menjadi musuh dari tokoh utama di sini. Seperti pada film-film mainstream lainnya, di mana alien sudah dimunculkan dari awal wujudnya dengan kepala besar atau tangan yang sangat banyak. Di film ini alien dalam hal ini memanipulasi melalui data dan gambaran-gambaran melalui drone. Mereka tidak benar-benar muncul. Bahkan saat Jack dan Malcolm pergi ke pusat kendali, mereka tidak menemukan atau menemui wujud dari alien itu. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam film ini, seperti jika pesawat pusat sudah dihancurkan, bagaimana Jack bisa kembali lagi? Dan siapakah Jack yang kembali pada akhir film itu? Lalu anak Victoria dan Jack, mulai kapan mereka berhubungan intim, bisa mereka memiliki anak? Dan banyak-banyak pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan saya bahas lagi menjadi sebuah video yang baru dan berbeda dari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.